Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Gini, soal alutsista bekas ini, khususnya terkait dengan pembelian Mirage. Pertama, kita ini ingin agar tidak meminimalisasi, ingin agar kekuatan pertahanan kuat dan meminimalisasi terjadinya kecelakaan-kecelakaan pesawat. Tentu pilot itu aset, Mas. Dididik sudah lama. Kita harus menjaga keselamatan dia. Sehingga para pilot itu harus menggunakan pesawat yang benar-benar ready gitu, benar-benar siap. Kalau bekas risikonya juga tinggi. Kedua adalah masyarakatnya. Kalau jatuh pesawat juga bisa kena ke masyarakat. Ketiga, menjaga wilayah teritorialnya. Yang keempat, tentu butuh kekuatan pertahanan alutsista yang baru. Bagus lah. Nah, bekas ini problemnya adalah dalam konteks kasus pembelian Mirage, Pak Juwono Sudarsono waktu Menteri Pertahanan saja sudah menolak membeli Mirage ini, tapi Pak Prabowo malah beli, apalagi pembelian ini diduga melibatkan broker tertentu dalam pengadaannya. Nah ini jadi masalah. Yang keempat. Tapi yang kelima adalah, saya juga jadi penasaran deh, pesawat Mirage itu sebenarnya usia pemakaiannya, ya kalau misalnya kita membandingkan dengan mobil misalnya, usia pemakaiannya itu idealnya berapa tahun? Pokoknya sudah usang lah. Ya kan kira-kira. Seperti kata Ganjar. Tapi ini yang paling penting nih soal Mirage dan pesawat bekas adalah, kalau Anda membeli bekas, Anda tidak akan tahu harga aslinya seperti apa. Sehingga dugaan penyimpangannya tinggi. Makanya senang beli bekas. Transparansi yang kalau beli mobil nih, mobil bekas kan nggak tahu berapa nih mobil bekasnya. 150 juta, 120 juta aja. Yang terjadi tahu di antara mereka. Tapi kalau beli baru, kita tahu. Beli Sukhoi, harga pasarnya gimana? Klik aja gitu di internet Rosoboron Export beli Sukhoi, harganya sekian jelas. Beli mobil baru juga sama jelas. Tapi kalau bekas dia tidak jelas kelihatan. Sehingga dugaan-dugaan penyimpangan dalam pengadaan beli bekas itu tinggi. Makanya senang hobi beli bekas itu salah satunya adalah dugaan permainannya tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita sahabat BN. Pada kesempatan ini, satu-satunya yang paling menghancur luluhkan keuangan negara kita adalah korupsi. Karena itu, ketika sekarang ini datang kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin yang akan memimpin negara dan bangsa Indonesia ini 5 tahun ke depan, tentu kita punya kesempatan untuk menentukan pemimpin yang benar-benar bersih dari korupsi. Dan yang lebih penting dari itu adalah pemimpin yang benar-benar dia punya cita-cita, punya keinginan, punya visi dan misi untuk memberantas korupsi di negara ini. Seperti yang disampaikan oleh pengamat pertahanan dan keamanan Al-Araf ini, kita prihatin tentunya apabila terjadi kong-kali-kong di antara pejabat pemerintah, pejabat negara di dalam penggunaan uang negara ini. Karena kong-kali-kong itulah yang menyebabkan terkeruknya uang negara, terkurasnya uang negara untuk hal-hal yang sifatnya korupsi. Karena itu, tentu kita berharap ke depan ini pemimpin tertinggi negara ini, Presiden Kepala Negara Republik Indonesia, benar-benar dia itu menutup habis sekecil apapun peluang siapapun di dalam melakukan korupsi. Bagaimana caranya? Tentu saja yang pertama sekali, undang-undang korupsi itu benar-benar hendaknya membuat tidak ada sedikit pun peluang untuk aparatur negara, untuk pengelola negara buat melakukan korupsi. Karena itu, undang-undang korupsi itu benar-benar undang-undang yang tidak ada celah pelemahan sedikit pun bagi komisioner
KPK, bagi tim penyidik KPK, bagi siapapun di KPK itu untuk tidak kuat melakukan pemberantasan korupsi. Sahabat BN, dari ketiga capres sekarang ini, Anies Baswedan adalah satu-satunya capres yang menyatakan dengan gamblang sikapnya tentang pemberantasan korupsi seperti ini. Koruptor dijeratkan dengan undang-undang perampasan aset disahkan dan hukumannya mengikuti pemiskinan. Satu. Yang kedua, yang tidak kalah penting, undang-undang KPK harus direvisi sehingga KPK menjadi lembaga yang kuat kembali. Yang ketiga, diberikan imbalan, reward kepada mereka yang membantu melakukan pelaporan, penyelidikan, sehingga ketika melaporkan kita akan punya partisipasi masyarakat dan itu dibolehkan oleh undang-undang. Dengan begitu maka bukan hanya aparat penegak hukum tapi seluruh rakyat ikut memerangi korupsi. Korupsi harus gerakan anti korupsi harus menjadi gerakan semesta yang melibatkan seluruh rakyat. Kemudian yang keempat, yang tidak kalah penting adalah standar etika untuk pimpinan KPK harus standar yang tinggi. Pernyataan yang disampaikannya di hadapan ratusan juta warga negara Indonesia ini tentu saja pernyataan yang sudah dapat dipegang oleh seluruh rakyat Indonesia tentang komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Sahabat BN, ke depan tentu kita berharap KPK ini bisa masuk ke seluruh lini tanpa bisa diintervensi, tanpa bisa diintimidasi di dalam melakukan pemberantasan korupsi. Kemanapun KPK harusnya bisa masuk melakukan pemeriksaan, melakukan pemberantasan korupsi. Asalkan tempat itu mempergunakan uang rakyat tanpa kecuali. Dan itu tentu saja sangat ditentukan oleh komitmennya Presiden. Dengan demikian, mengacu kepada apa yang telah dinyatakan terus terang oleh Anies Baswedan dan juga dilatar belakangi oleh Anies Baswedan adalah ketua tim pembentukan etik KPK. Tentu kita berharap nanti jika Anies mendapat amanah dari rakyat menjadi presiden kepala negara di Republik ini 5 tahun ke depan, kita tentu berharap pemberantasan korupsi ini benar-benar tanpa pandang bulu dilakukan oleh KPK. Bagaimana agar bisa itu dilakukan? Tentu saja undang-undang KPK sekarang ini harus direvisi. Dengan direvisinya undang-undang KPK sekarang ini, KPK tentu tidak lagi berada di bawah presiden seperti dalam undang-undang sekarang. KPK harus dikembalikan kepada rohnya seperti KPK baru berdiri dulu. Sehingga dengan demikian, tidak saja kepada kementerian dan lembaga yang ada di Indonesia ini saja KPK bisa masuk. Ke istana pun harusnya KPK bisa masuk untuk melakukan pemberantasan korupsi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.